Welcome to the feast, the happiest place on earth. Sebelum kita mulai, saya dan Ko David emang sama-sama lagi berusaha sesering mungkin mengakrabkan diri kita satu sama lain karena kita ini bukan sekedar komunitas, we are family. Karena itu mari kita ambil 1-2 menit pertama simple aja. Tanya ke kanan kirinya, berapa lama waktu yang Anda habiskan dari rumah sampai ke sini, kecuali MDOG suami istri ya. Kalau yang suami istri tanya yang ke sebelahnya ya. Tanya berapa lama waktu yang Anda habiskan dari rumah nyampe ke sini, berapa menit? 1 menit aja ya, cukup ya. Saya ngeliatin timer di sini. Thank you udah dikasih timer ya tim event. 1 menit aja, 1 menit ya. Berapa lama nih kesini? Wih, seru kan? Oke, udah semua? Udah semua? Udah ya, oke sekarang kita survei. Yang sebelahnya ya, yang Anda tanya, menghabiskan waktu lebih dari 45 menit, angkat tangan. Yang lebih dari 45 menit ke sini. Yang tinggi dong tangannya. Wow. Oke, silakan diturunkan. Yang lebih dari 1 jam. Wow. Ini jangan ditanya nih. Shifu ini Shifu. Yang kurang dari 30 menit angkat tangan. Wow. Ternyata populasinya yang cepat dan yang sebentar tuh gak jauh beda ya. Saya percaya yang menghabiskan waktu lebih dari 30-45 menit itu diberkati Tuhan. Dengan rahmat di hatinya ada kerinduan. Walaupun dari luar Jakarta nih seperti Ko James. Dia tetap bisa datang ke sini dimampukan oleh Tuhan. Boleh kita kasih apresiasi buat teman-teman kita yang dari luar Jakarta Barat. Spend waktu begitu lama untuk sampai ke sini. Tapi yang kurang dari 30 menit jangan ngerasa minder juga. Kalian pun diberkati. Diberkati Tuhan dengan tempat tinggal yang dekat dari lokasi feast. Jadi cara Tuhan memberkati berbeda. Tapi Tuhan yang memberkati sama. Dengan tujuan yang sama. Supaya kita semua bisa ada di sini. Merayakan satu perjamuan yang sudah Dia sediakan. Pertama kita sudah menerima tubuh dan darahnya. Kita sudah menerima hadiratnya. Kita akan menerima kebenaran firman-Nya. Kita akan diperlengkapi dengan kasih dan kuasa yang sesuai dengan tema kita tahun ini. Akan membuat kita jadi pribadi yang faithful dan fruitful. Di mana nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita semua. Are you ready to be blessed by God's word today? Mari kita awali dengan mendoakan doa favorit kita bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama katakan, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracle. Today I open myself to God's word. So that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I'm God's servant. I'm God's. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, angkat tanganmu, kita hormati bersama kebenaran firman Tuhan. Sing it together, church. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang 41, 2 ayat saja, 53 sampai 54. Kita baca bersama-sama. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan
Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ini adalah kelanjutan dari kisah Yusuf yang part 1-nya sudah dibawakan oleh Ko David sekitar 2 minggu yang lalu. Kalau kita dengar kata Yusuf, kita tuh udah seringnya belajar tentang seorang orang benar yang dianiaya oleh saudara-saudaranya yang salah. Lalu akhirnya Tuhan angkat. Itu udah sering dengar ya. Tapi Alkitab ini tuh kebenaran. Kalau Tuhan tulis di sini berarti dia pengen kita belajar sesuatu. Jadi ketika merenungkan apa yang akan saya bawakan hari ini, yang Tuhan titipkan di hati saya. Coba deh, kita lihat dari sisi yang lain ya. Kita lihat dari sisi saudara-saudaranya dan papahnya. Karena yang mengalami kelaparan itu saat ini udah bukan Yusuf. Yusuf sudah lulus dari prosesnya, udah jadi Perdana Menteri Mesir. Tapi terjadi kelaparan. Dan yang struggling di sini adalah papa dan koko-kokonya. Mungkin saat ini saudara sendiri atau teman-teman ada yang sedang mengalami famine, kekeringan. Entah hubungan Anda dengan Tuhan, entah secara finansial, atau mungkin Anda diberkati. Tapi Anda terbeban karena ada orang di sekeliling Anda yang sedang mengalami kekeringan. Kekeringan gak harus selalu bicara tentang finansial atau spiritual, bisa segala macam. But today kita akan sama-sama belajar melalui kebenaran firman Tuhan, melalui gimana Yusuf dan Tuhan memperlakukan koko-kokonya yang udah buang dia dan papanya. Gimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa belajar untuk mempercayai Tuhan di masa kekeringan kita. Yuk kita sama-sama siapin hati. Tuhan Yesus, kami menghadap dengan kerendahan hati, membuka hati kami. Sampaikan sabdamu, beritakan firman-Mu, hadirlah Allah Roh Kudus. Biar hari ini kami semua boleh diperlengkapi di masa kekeringan yang sedang atau mungkin akan kami hadapi. Kami percaya lewat kuasa dan kebenaran firman-Mu, kami gak akan ikut kering. Kami akan jadi berkat, kami akan jadi saluran berkat. Karena Engkau adalah Allah yang selalu memberkati dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman-Nya. Sing it together church. Silakan duduk dan katakan kepada kanan kirinya, kamu gak akan pernah kering. Karena Tuhan yang akan selalu menyegarkan kita. Amin. Ceritanya, tapi kenyataannya kita akan lihat. Kekeringan yang dialami di masa ini, itu dialami juga oleh Yakub. Yang kalau teman-teman baca di kitab Kejadian sebelum kisah Yusuf ada kisah Yakub. Yakub yang namanya tuh udah diganti Israel. Udah dijanjiin sama Tuhan, dia bahkan dapat penglihatan Tuhan turun naik, pintu surga terbuka, ada malaikat naik turun. Ini orang yang sangat disertai Tuhan. Udah dijanjiin akan jadi bapa dari bangsa yang besar. Tapi kenyataannya anaknya hilang satu. Lalu harus mengalami kelaparan. Bahkan Yakub tuh gak tahu hilang. Yakub tuh kira anaknya mati. Dan ini dialami oleh orang yang udah dapat janji langsung audible dari Tuhan. Bahwa hidupmu akan disertai. Menunjukkan ternyata hidup yang disertai Tuhan itu bukan berarti hidup yang bebas masalah. Seorang
Yakub seorang Israel, seorang bapa dari bangsa yang besar, ternyata walau sudah mendapatkan janji seperti itu, tetap melalui suatu proses dalam hidupnya. Salah satunya lewat masa kekeringan yang dia hadapi bersama anak-anaknya. Nah, kalau udah dengar kata proses, saya bersyukur dipercayakan anak sama Tuhan ini, saya belajar banyak hal. Dari pengalaman saya dan isi saya ngebesarin Oti, anak kami, seperti mulai lebih bisa memahami hati Tuhan sebagai seorang bapa. Sekitar 1 bulan ini dia tuh lagi belajar jalan. Nah kalau lagi belajar jalan, namanya bayi belajar jalan, nggak langsung tiba-tiba berdiri bisa jalan kayak begini. Jalan itu susah ternyata prosesnya. Harus dari ngerayap dulu, pelan-pelan mulai bisa jalan, jalannya kan begini nih. Tapi ini anak ya nurun dari kedua orang tuanya ya, senangnya turbo. Beloknya nggak lihat-lihat, jadi kadang jatuh, kadang kepalanya kepentok tuh, duk gitu kan. Dan kalau ngelihat dia nangis, kita tuh nggak tega. Tapi kita percaya kalau dia lagi jatuh itu adalah suatu proses yang perlu dia hadapi. Gimana supaya dia bisa bangkit, itu pun suatu proses yang perlu. Tapi kita pastikan dia belajar lingkungan yang aman ya. Nggak dibawa ke tengah jalan juga ada mobil suruh jalan jatuh. Tapi dia nangis, dia sakit. Tapi kita tahu belajar bangkit dari jatuh, belajar menstabilkan itu perlu. Yes. Tapi bukan berarti karena kita tahu jatuh itu perlu, tiap dia belajar jalan dikit kita dorong sengaja jatuh, nangis. Perlu ini, perlu biar jago jalannya. Nggak gitu juga. Jadi ketika dengar kata proses, kadang kalau kita itu ya sedang menghadapi proses, bukan kita, kalau kita lagi lihat orang menghadapi proses dan kita sudah kenal kebenaran firman, oh Tuhan sedang membentuk engkau. Tuhan sengaja. Tuhan sengaja kasih kamu penyakit. Kadang sampai, ya ampun ya orang ngomongnya gitu kan kayak ini penyakit dari Tuhan loh gitu ngomongnya. Oh ini kamu dipecat tuh dari Tuhan karena Tuhan lagi mau bentuk kamu, Tuhan lagi mau latih kamu. Lah aku aja yang orang tua dunia jauh lebih gak sempurna dari Tuhan, gak tega. Masa Bapa di surga yang Allah adalah kasih tega? Seolah-olah masalah, seolah-olah kekeringan, seolah-olah kelaparan itu adalah sesuatu yang kayak best option untuk mendidiknya anak. Kayaknya enggak deh. Karena firman Tuhan sendiri bilang, kalau kita lihat di Injil di surat Yakobus, yang baik itu yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri bilang, yang mencuri, membunuh, membinasakan itu adalah si iblis. Jadi beda antara Tuhan sengaja kasih dan Tuhan izinkan. Itu sesuatu yang beda. Masalah di bumi akarnya cuma 2 sih. 1, dari kita sendiri, gak taat, gak peka, gak tahu, gak ngelakuin kebenaran, menuai konsekuensinya. 2, kitanya udah benar, orang lain kagak benar. Karena ini dunia yang gak sempurna. Antara kita yang salah atau orang lain yang salah. Loh kalau alam itu gimana? Kan Tuhan yang salah. Nanti dulu. Kenapa bisa ada tsunami? Kenapa bisa ada gempa bumi? Iklim. Yang merusak iklim siapa? Jadi antara kita yang salah atau orang lain ngelakuin kesalahan. Dan ada dari situ yang Tuhan izinin terjadi konsekuensinya. Cuman kalau kita ke surga, amin ya kita sama-sama berdoa. Kita setia sampai akhir nyampe di surga, kemungkinan tersipu malu nanti sama Tuhan ditunjukin. Kayaknya ya dari konsekuensi tindakan kita maupun orang di sekeliling kita, kayak 0,05 dari 10 deh yang konsekuensinya Tuhan izinin terjadi. Sisanya diluputin. Tuhan tuh murah hati. Sekalinya yang dia izinin terjadi,
itu pasti dia udah siapin sesuatu yang baik. Ya Tuhan, masa sekalinya diizinkan terjadi COVID katanya. Coba ya kalau kita belajar punya hati sebagai seorang anak yang nggak sujon, nggak curigaan sama bapaknya. Kalau yang Tuhan izinin, semua yang Tuhan izinin terjadi adalah yang bisa kita tanggung. Firman berkata begitu. Lu bayangin deh, kalau yang diizinin terjadinya aja kelasnya COVID sama perang Ukraina Rusia, Tuhan luputin kita tuh dari apa? Kalau Tuhan gak luputin, gak ada kemurahan Tuhan, curiga deh kita udah kagak ada di sini. Perang dunia mungkin udah bukan ada yang ketiga ya, keempat, kelima, keenam. Karena manusia tuh reckless luar biasa dengan kecenderungan berdosanya. Tuhan itu baik. Dari 10, 9 dia luputin konsekuensi tindakan kita maupun orang di sekitar kita. Dari 1 yang dia izinkan terjadi, itu pun dia izinkan terjadi tapi di belakangnya dia siapkan sesuatu yang baik. Gak percaya, kita lihat kisah berikut ini. Dari firman, cuman supaya kita bisa nyampe ke sesuatu yang baik itu, firman kasih pedoman. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita lihat ya. Kejadian 42 ini kelanjutan. Kemarin 2 minggu yang lalu kok David udah bawain cerita Yusuf. Yusuf ini dari kecil emang punya karunia penglihatan. Cuman mungkin kurang punya hikmat ya kalau saya renungkan lagi. Waktu kecil nih ya udah tahu nih kakak-kakaknya kagak suka sama dia. Terus dapat mimpi, lu bayangin deh. Lu udah tahu koko-koko lu kagak suka sama lu datangin. Gue mimpi lu pada nyembah gue lu. Ya cari perkara namanya, kurang hikmat. Makanya harus minta hikmat sama Tuhan, dapat karunia minta hikmat juga. Karena kurang hikmat dibuang ke Mesir. Di Mesir belajar setia sama Tuhan. Difitnah sempat jadi dari budak naik promosi jadi CFO Potifar. CEO bukan CFO lagi, CEO megang semua bisnisnya. Dirayu sama istrinya, dia tolak istrinya difitnah. Turun lagi jadi tawanan. Dari tawanan naik lagi jadi kepala penjara. Dari kepala penjara naik lagi jadi Perdana Menteri. Ini cerita Yusufnya. Nah sekarang kita lihat cerita koko-kokonya dan papahnya. Yusufnya ini sekarang udah jadi Perdana Menteri. Dan Mesir itu jadi negara superpower itu karena Yusuf. Karena ketika seluruh dunia kelaparan, Mesir udah siap menghadapi kelaparan. Karena Yusuf dapat penglihatan dari Tuhan untuk mempersiapkan diri itu. Yang dapat penglihatan Raja Mesirnya, tapi dia yang ngerti cara nafsirinnya. Akhirnya Mesir punya stok ketika negara lain kelaparan. Anggap aja kalau zaman sekarang ketika kemarin COVID terjadi ada satu negara itu sudah punya vaksin yang 100% berfungsi. Itu negara jadi superpower pasti langsung kan? Misalnya. Nah jadi ini kayaknya Om Yakub ini lagi baca koran, mungkin kalau zaman dulu udah ada koran ya. Om Israel ini lagi baca koran dan ternyata di berita, di dunia lagi kelaparan. Terus wow di Mesir ada gandum. Lalu dia panggil, woi Ruben, Simeon, lu bersebelas. Kan anaknya ada 11 ya, 12 tadi Yusufnya hilang jadi bersebelas. Lu bersebelas sini loh. Mesir ada gandum guys katanya. Yang dia harapin dari anak-anaknya apa? Inisiatif lah. Ini bapak lu udah tua. Ya lu kesana ke Mesir. Beli itu. Karena mereka keluarga kaya. Duit punya, makanan kagak punya. Tapi bukannya langsung inisiatif pergi ke Mesir. Itu Ruben, Simeon, Lewi ya ketika ngedengar papanya. Di Mesir ada gandum. Mesir. Terus mungkin ada yang polos, kenapa Mesir? Itu si Yusuf kita buang ke sana dulu, Mesir. Oh iya Mesir. Lihat-lihatan, papanya, lo ngapain lihat-lihatan? Bentar lagi kita mati kelaparan, sana lo ke Mesir. Terus mereka kayak, Mesir gimana nih? Ntar ketemu si Yusuf. Kenapa lo berpandang-pandangan katanya? Kalau nggak ada kekeringan ini,
kemungkinan besar koko-kokonya dan papahnya ini gak akan pernah ketemu sama Yusuf lagi. Kenapa mereka berpandang-pandangan? Kenapa mereka nggak langsung ke Mesir? Karena mereka punya masalah yang mereka sembunyikan. Karena mereka punya dosa, kesalahan yang belum mereka beresin. Mereka sampai detik itu masih ngebohong ke papahnya. Bahkan mereka sampai detik itu nggak pernah berusaha mencari Yusuf. Ada unresolved issue. Tapi lewat kekeringan yang Tuhan izinkan terjadi, mereka dapat kesempatan buat reuni. Rekonsiliasi, bahkan ditolong sama adik yang mereka udah buang. Ketika kekeringan dalam hidup kita terjadi, entah secara spiritual, finansial, relasi, sebenarnya itu adalah momen yang tepat untuk mengizinkan Tuhan. Kalau lagunya, selidiki aku. Untuk lihat, selidiki kita, lihat batin kita. Mungkin, bukan menghakimi, ada isu, ada masalah, ada luka atau beban, gak harus selalu yang buruk, yang belum selesai. Dan Tuhan mau manfaatin kesempatan musim kekeringan ini untuk bantu kita selesain itu. Nggak harus selalu sesuatu yang sifatnya buruk, dosa berat. Mungkin sekedar cara pikir kita atau cara kita berbisnis bukan nggak jujur tapi mungkin kurang berhikmat. Atau mungkin sesuatu yang fatal, relasi kita dengan orang tua. Ada banyak hal yang kadang kita itu nggak mau lihat, pengen kita tutup. Toh aku sudah pelayanan, toh aku sudah berkomunitas, urusan ini udah nggak mau tahu lagi. Tapi kadang Tuhan, aku mau buka yang itu. Izinkan Tuhan. Kalau kalian ngerasa kering, jangan ngehakimin diri. Tapi tanya Tuhan. Tuhan, selidiki hati aku. Tuhan mau aku ngapain? Apa ada yang perlu diberesin? Bukan dengan terhakimi, aduh, ada yang kekeringan, ada yang gak beres. Enggak, dengan kerendahan hati Tuhan. Apa ada yang perlu aku beresin di hati ini? Kenapa kalau ternyata ada, nggak selalu ada, tapi kalau ternyata ada, perlu diberesin. Karena kita lihat lanjutannya ya, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Ini kejadian mungkin kalaupun selama-lamanya kisarannya belasan tahun lah. Di sini siapa yang punya saudara kandung yang tinggalnya beda negeri dan ketemunya udah belasan tahun gak ketemu? Aku deh, aku angkat tangan sendiri. Ada gak? Soalnya ceceku itu tinggalnya di Amerika. Kok ketemu tuh 4 tahun, 5 tahun. Tapi gak pernah sekalinya ketemu tuh siapa ya gitu. Ngejemput di airport langsung tahu. Woi, itu Cici. Ini aneh banget loh. Ya, nih ya. Kita baca sampai tamat ceritanya. Saudaranya gak kenal sama Yusuf. Begitu ketemu langsung berlutut. Yusuf, baca sama-sama. Mengenal. Yusufnya ingat. Tapi dia tidak dikenal. Aneh gak sih? Gak kenal atau gara-gara mereka terus membohongi diri mereka sendiri bilang Yusuf udah gak ada. Akhirnya mereka sampai twist pikirannya anggap kebohongan mereka itu adalah suatu kebenaran. Lu sama saudara kandung bisa kagak kenal. Yusufnya aja kenal. Jadi kalau kita lihat di sini, Yusuf menegur dengan membentak, bukan dia itu bete, oh ini orang yang ngebuang gue dulu. Enggak. Karena dia ngelihat, oh kok gue gak kenalin gue. Ya udah, I will play along, kata Yusuf. Gue pura-pura gak kenal juga, biar mereka gak shock. Apa hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan dengan unresolved issue? Kalau kita punya unresolved issue, kita bisa kayak saudaranya Yusuf ini loh. Relasi kita sama Tuhan. Kadang kita jadi memandang Tuhan dengan cara yang salah. Saudara-saudaranya datang menghadap
ke Yusuf ngelihat dia sebagai Perdana Menteri yang menyeramkan. Padahal itu adiknya. Kalau mereka datang, Cup, masih hidup lu Cup. Kok minta ampun Cup. Selesai, kelar. Ini enggak sampai 50 pasal ini. Pasal 45 tamat. Pakai acara, berlutut-berlutut segala. Wah kurang. Ruben, Simeon, Lewi, ya udah kurang ajar nih. Kitab Kejadian jadi tambah panjang. Mungkin si Musa ngomong begitu ketika dia lagi nulis. Ini mereka bukan. Kalau mereka langsung, Cup. Aduh, kok minta maaf Cup, kilap waktu itu. Ya kok gak apa-apa. Beres tuh kitab Kejadian. Tapi Yusuf play along. Ketika kita punya dosa, kadang kita ngelihat Tuhan sebagai Tuhan Raja yang menyeramkan. Menghukum, terhakimi. Makanya ketika dapat proses, aku lagi dijewer sama Tuhan. Dia padahal papa. Tapi keberdosaan kita bikin kita terhakimi. Luka kita, pelanggaran kita, pola pikir kita yang salah, bikin kita gak bisa memandang Tuhan seperti dia mau dikenal. Karena dia adalah seorang bapa. Yes, dia raja yang perlu dihormati dan disembah. Tapi dia juga adalah seorang bapa yang mengasihi kita. Tapi kalau kita gak bisa terbuka sama Tuhan, kalau mama papa rohani saya bilang, being your true self sama Tuhan, kadang kita jadi ngelihat dia tuh jauh. Seperti saudaranya ngelihat Yusuf Perdana Menteri yang menyeramkan. Tuhan gak mau itu. Makanya ketika kekeringan diizinkan terjadi, ayo make a closer relationship with me. Dosamu, pelanggaranmu, apapun yang bikin kamu ngerasa kamu tuh jauh, kamu tuh gak layak. Ayo sini kata Tuhan. Kasih buka open sama aku. Be your true self. Yusuf tuh nunggu loh. Nunggu saudaranya kenalin, tapi gak kenalin. Ya udah dia play along. Itu yang pertama. Yang kedua, efeknya kenapa Tuhan pengen dia settle hal yang kita sembunyikan di hati kita. Yang pertama, itu mempengaruhi relasi kita sama Tuhan. Yang kedua ini lebih bahaya. Kalau lagi kering, kita tuh kan butuh berkat ya. Kalau lagi kering secara finansial, dapat rezeki secara finansial itu kan seperti siraman air. Kering secara rohani, tiba-tiba dapat firman yang menguatkan. Itu seperti siraman air juga. Dilanjutin ceritanya, Yusuf ngelihat, wah ini ya udah, I will play along kata Yusuf. I will play along. Ya udah gue juga pura-pura gak kenal. Terus dia nanya, gimana kabar papa? Bukan lagi, kamu mata-mata ya? Bukan. Kamu punya papa ya? Padahal dalam hati dia ada kedegan. Aduh babe gue masih hidup gak ya? Kata Yusuf. Tapi kan gak mungkin, papa kabarnya? Gimana kabar papa kamu kalau benar kamu punya papa? Kamu punya adik kan? Kamu punya adik katanya. Bawa adik kamu ke sini katanya. Sebenarnya gue pengen ketemu dede gue, tapi gimana caranya ya gitu. Dia harus pura-pura galak karena dia gak mau bikin si saudaranya kaget. Sama kayak Tuhan itu begitu lemah lembut sama kita. Dia akan langsung jreng-jreng, mendekat dengan kemahakudusannya. Dia take step by step supaya kita bisa mengenal dia langsung. Pertanyaannya kita mau gak kenal dan dikenal sama dia? Sorry aku gak baca. Oh oke. Timer. Tebelan dikit spidolnya. Mau gak kita dikenal sama dia? Mau gak kita mengenal dia? Kalau kita gak terbuka sama isu dan permasalahan kita, bukan cuman kita gak kenal Tuhan. Jadi ketika tadi Yusuf suruh saudara-saudaranya balik, dia kasih loh makanannya. Bahkan dia bilang ke pegawainya, itu duitnya balikin. Karena saudaranya kan mau beli kan. Tahu apa yang terjadi ketika saudaranya menemukan ada duit di gandumnya, mereka ketakutan. Coba ada gak di sini kalau misalnya pakai celana, berangkat tiba-tiba, ini ada apa? Coba Kristi rogo-rogo. Bayangin kalau tiba-tiba di situ ada duit 100.000. Wah, Holy dimasukin kolektor kayaknya langsung. Minimal ngomong terima kasih Tuhan lah ya. Terima kasih Tuhan.
Ada nggak orang di sini nemu duit 100.000 langsung kayak gini? Apa yang diperbuat Allah terhadap kita? Kalau hati kita ini nggak benar, nggak true self sama Tuhan, kadang kita nggak bisa lihat berkatnya. Nggak sadar. Dikasih berkat mungkin berburuk sangka atau bahkan nggak sadar ada berkat. Karirku kering, di kantor ribut melulu. Lalu punya kerjaan itu kan berkat. Tapi hatinya udah nggak true self sama Tuhan. Komunitasku ini judging. Aku disuruh tobat terus. Bersyukur lo punya komunitas. Banyak anak-anak muda, apalagi di luar Pulau Jawa, punya kehausan, kerinduan untuk berkomunitas. Bahkan belum punya wadahnya. Kadang kita gak bisa lagi lihat berkatnya karena hati kita yang salah. Makanya Tuhan mau benerin, bukan suruh kita benerin. Tuhan mau benerin. Jadi yang pertama adalah let God address your unresolved issue. Yang kita kubur. Buka kau lagi masa kekeringan. Dan yang kedua, kita lanjut. Si saudara-saudaranya nyampe lapor ke papahnya. Pah, udah ketemu sama ini. Disuruh bawa Benjamin, Pak. Yakubnya langsung syok. Yusuf udah mati nih. Benjamin mau diambil juga nih. Yang benar loh, yang benar loh. Diomelin gitu kan ceritanya ya. Lihat nih. Kenapa sih Yakub, bukan Yusuf, Yakub. Kenapa sih Yakub ini trauma banget ketika dia bilang Benjamin mau diambil? Karena anak kesayangan dia Yusuf udah mati. Yang menarik adalah lewat kejadian ini, Tuhan itu lagi ngajar Yakub buat berserah. Karena sepanjang hidupnya, kalau kita baca kitab Kejadian, ini Yakub nih ya, leluhur bangsa Israel pada kerjaannya nipu melulu. Saudaranya ditipu. Lihai banget ini orangnya. Dia berusaha memanipulasi orang untuk dapat berkat, tapi dia ada di titik di mana dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia sangat ketakutan karena apa yang dia anggap berharga, anaknya udah hilang satu, sekarang bakal hilang satu lagi yang ada di pikiran dia. Benjamin ini dikirim ke Mesir, akan hilang, akan mati. Kadang di masa kekeringan, kita juga punya Benjamin. Kekeringan finansial, tabungan kita yang tinggal dikit banget ini dipakai buat bayar kita utang semua pun utang kita kagak lunas. Ini nih Benjamin kita nih. Kayaknya harapan hidup kita cuma ada di sini. Atau mungkin bukan secara keuangan, tapi secara psikologis kita punya harga diri. Dulu gue di-abuse, dibohongi, ditipu. Cuma ini lagi yang gue punya nih harga diri gue, muka gue. Jadi kalau ini pun sampai dilepas, gue tuh gak punya apa-apa lagi. What is your Benjamin? Kadang di masa kekeringan kita, Tuhan itu pengen ambil itu. Tapi seperti Yakub mikirnya kalau diambil itu mati. Padahal Tuhan, Yusuf itu mau ketemu Benjamin buat apa? Buat reunian. Buat sekeluarga dibawa ke Mesir supaya gak kelaparan. Kadang kita ngerasa Tuhan ini segala macam diambil sama Tuhan. Tinggal sisa ini harga diri gue. Harga diri gue juga Tuhan mau ambil. Aku harus minta maaf dulu Tuhan. Padahal bukan aku yang salah. Masa itu juga diambil Tuhan? Tapi Tuhan itu ngambil bukan buat menghancurkan kita. You want to provide the best. Kadang kita ngerasa kita punya this is the better. Tuhan punya yang the best. Ini uang udah, masa mau diambil juga Tuhan? Hei, itu bukan mau aku ambil. Itu mau aku pakai buat kemuliaan-Ku, kata Tuhan. Ini hidupku yang tinggal segini ya Tuhan. Aku mau pakai buat kemuliaan-Ku, kata Tuhan. Let God take your Benjamin. Karena dia bukan pencuri yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Dan ini bukan
teologi kemakmuran urusannya berkelimpahan, nol lu tiba-tiba nambah di rekening ya. Tapi ada hati yang ngerasa cukup dan aman dan damai dan sejahtera dan tahu tujuan yang Tuhan tempatkan di hati kita. Kalau kita izinkan dia untuk beresin apa yang perlu diberesin di hidup kita. Kenapa Tuhan adalah pilihan terbaik buat kita dalam kekeringan kita? Kita akan lihat hatinya Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian yang pertama diakhiri dengan ayat Tuhan ngelihat semua yang dia ciptakan dan dia melihat itu sesuatu yang sungguh amat baik. Baca kitab Kejadian ya, kalau lagi ada waktu. 49 pasal. Isinya air bah, perzinahan, pembunuhan, Sodom Gomora. Wah, chaos. Yang baik sama yang gak baik lebih banyak yang gak baik. Seperti manusia kadang. Dia menciptakan kita baik. Menurut gambar dan rupa dia. Dia adalah Allah yang baik, dia punya rencana yang baik. Manusia dikasih kehendak bebas. Terjadilah Sodom dan Gomora, terjadilah Menara Babel, terjadilah air bah, terjadilah segala macam. Tapi di Kejadian 50, long story short, akhirnya Kang Ucup itu ngaku kokohnya. Koh, ini Ucup koh. Oh, kalau drakor ini lagi yang berkaca-kaca ini. Ini Ucup koh, gak apa-apa koh. Ucup udah maafin koh. Mereka reuni, papahnya dibawa. Ketika papahnya meninggal, si koko ini takutan juga. Cup. Babe udah pesen Cup. Kita jangan diapa-apain ya Cup, katanya. Ini Yahudi atau Betawi ya? Lalu Yusuf bilang, Allah telah mereka-rekakannya, kalian mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kitab Kejadian diawali dengan Tuhan menciptakan segala sesuatu baik. Dan kitab Kejadian diakhiri dengan statement, seburuk apapun manusia coba merusakkan apa yang awalnya Tuhan ciptakan baik. Tuhan selalu punya cara untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik. Even kalau kalian punya waktu baca sampai tamat, tim pemusik boleh maju ke depan, saya mau tutup dengan satu kesaksian singkat. Ini Alkitab udah ada endingnya ya. For your information, spoiler alert, ini Alkitab udah ada endingnya. Endingnya kitab Wahyu dan di situ Tuhan Yesus menang ya Oji ya. Paling endingnya kita itu di surga bersama Tuhan. So what are you afraid of with your current kekeringanmu? Ini sementara. Ujungnya surga. Kita punya Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu baik pada akhirnya. Bahkan dia nggak nunggu kita untuk jadi baik dulu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Baru terjadi fresh from the oven. Sekitar 2 minggu yang lalu, itu adalah hari yang 2 minggu yang mungkin paling berat sepanjang karir saya. Jadi ceritanya itu kantor saya itu kena masalah pajak, kena pemeriksaan pajak. Lalu ternyata tahun depan itu, tahun ini diprediksi bakal ngerugi. Tapi karena posisi saya adalah penanggung jawab di area keuangan, bos di pusat itu bilang gak tahu caranya gimana tengah tahun bikin planning, ini untung harus jadi rugi. Ini rugi harus jadi untung. Jadi ini harus mikir nih, kurang sekian. Kena pemeriksaan pajak, denda sekian. Ada bisnis pribadi juga sama istri. Duit istri nyangkut sekian. Ada pengeluaran dadakan juga. Ini teknisnya gak bisa saya ceritain, tapi bukan karena kesalahan investasi atau apa. Sesuatu yang penting untuk dibayar,
Jumlahnya juga signifikan. Ini semua terjadi nongol hanya dalam waktu 2 hari. Dan seharusnya saya olah dengan otak. Emang sih orang keuangan, tapi ini otak kebatas, men. Itu semua harus dipikirin. Udah gitu, udah coba. Udah gitu, punya bos yang sama sekali gak mau peduli masalah finance. It's your business, pikirin aja, gue tahu beres. Saya sampai sekitar 2 atau 3 minggu itu gak ketemu sama anak saya. Pergi ketika dia tidur, pulang ketika dia tidur. Sehari kerja 12-14 jam. Sambil mikirin keuangan pribadi juga, sambil mikirin proyek istri yang nyangkut juga. Gak ada titik terang sama sekali. Dan gue mulai marah. Saya harus jujur kalau di sini. Saya mulai marah. Sampai padahal di kantor saya dipanggilnya bukan Reza, dipanggilnya Pak Stefanus. Jadi orang tuh tahu aku tuh Katolik. Jadi batu sandungan karena orang kantor bilang Pak Stefanus lagi senggol bacok nih katanya. Dari konsultan, teman kantor sampai bos gue pun akhirnya gue omelin juga gitu. Wah, tapi masalahnya kagak beres-beres juga. And I still praying, saya bersyukur. Minggu-minggu itu saya masih berdoa. Saya kerja 14-15 jam sehari, mungkin ada 1 minggu total waktu tidur saya minggu itu kurang dari 8 jam. Seminggu itu kurang dari 8 jam. Saya bersyukur masih dikasih rahmat bisa berdoa. Tapi ketika doa pun, God, I'm tired. Yang luar biasa, di tengah semua puncak, di titik ketika aku nyadar, aku nih udah marah nih. Gua marah sama semua orang. Itu hari Selasa, puncak masalah. Ketemu pemeriksa pajak, semua penjelasan ditolak. Tetap kena penalti, itu hari Selasa. Hari Rabu, lagi putar otak bersama nih sama si konsultan ini digimanain lagi. Kan gak boleh sogok-sogokan ya. Untung gak kilaf sampai ke arah sana gitu. Itu hari Rabu, siang-siang pemeriksa pajaknya telepon. Pak, kayaknya udah lihat-lihat lagi penjelasan Bapak. Oke deh, bisa. Udah, koreksinya saya setujui, dendanya gak jadi segini. Jadinya sekian, saya gak akan buka angka ya, karena gak etis. Intinya yang sekian ini pun masih bisa dibawa ke pengadilan pajak. Dan tiap tahun kalau ini kita bawa, menang. Intinya ini duit bisa balik. Saya baru, masih mencerna, tiba-tiba ada telepon lagi. Pak, ini tahun lalu mesin yang kebanjiran dikirim ke customer, asuransinya cair. Lalu tiba-tiba kayak, ini Roh Kudus yang bicara. Lihat deh itu pengiriman. Coba telepon ke pabrik. Ada mesin harusnya nyampe Januari, mungkin bisa dicepetin dari Desember. Coba minta bos saya ngomong ke pabrik, oh iya bisa dicepetin. Saya nggak buka amount, tapi amount yang Tuhan munculkan dalam waktu 15 menit itu. Pemeriksaan pajak yang di-cancel, uang yang tiba-tiba muncul, pengiriman yang bisa dipercepat, itu shift posisi kantor saya dari rugi sampai jadi untung begitu besar sampai bos saya bilang, lu harus belanja, keluarin, jangan sampai ini untung kegedean akhir tahun. Angkanya adalah 1000 kali lipat dari uang bisnis saya yang nyangkut. Dan itu angkanya adalah 10.000 kali lipat dari pengeluaran dadakan yang harus keluarga kami tanggung. Lalu saya waktu itu merenung. Wow, dan Tuhan bicara, duit segede gini aja 1000 kali lipat bisa aku munculin kalau udah waktunya. Kenapa kamu harus khawatir? Kenapa kamu harus marah, Res? Malu sekali. Tapi waktu itu saya belum sadar. Saya bersyukur punya mama rohani yang peka. Buat teman-teman yang belum punya mentor rohani, I really recommend it. Cari mentor rohani. Karena itulah tempat Tuhan bisa menyampaikan suaranya ketika kita ini terlalu bebal, terlalu bermasalah. Mama rohani saya hari Seninnya WhatsApp pagi-pagi, aduh
Pokoknya Oji kalau pagi-pagi MD udah Shalom Reza. Wah, ini ada pesan Tuhan nih. Kamu tuh sempat marah loh sama Tuhan. Wah, itu untung belum nyetir di mobil. MD dapat kamu sempat marah, saya baru sadar. Saya marah-marah itu, ternyata saya marah-marah sama Tuhan. Tapi saya terlalu jaim sama dia buat bilang, mempertanyakan why. Jadinya saya marah ke orang-orang. Saya cuma bisa bilang, Lord, thank you. Kamu gak nunggu hatiku benar. Kamu turunkan pertolonganmu tepat pada waktunya. Kita punya Tuhan yang gak nunggu buat hati kita benar. Dia yang jemput kita. Dia yang turun ke dunia. Dia yang menebus dosa kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita mau buka hati kita, melakukan bagian kita. Bahkan di masa kekeringan kita, percayalah, Tuhan sedang mereka-rekakan sesuatu yang baik. And greater things will come in your life. Mari kita bangkit diri dan kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita jadikan pujian ini sebagai bentuk ungkapan iman kita pada Tuhan yang menyediakan hal yang besar buat hidup kita. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatan, ku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkan, beri kekuatan, ku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu dan katakan, Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatan, ku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang besar telah Kau sediakan. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatan, ku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang besar, rancangan yang besar, hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Biarkan musik tetap mengalir. Ketika saya berdoa untuk mempersiapkan bahan ini, saya merasakan dalam hati saya ada begitu banyak kekeringan. Gak secara fisik aja, secara spiritual juga. Seperti yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Seperti lagu tadi, kita sudah angkat tangan kita sudah nyatakan iman kita. Setiap kekeringan itu jawabannya sebenarnya cuma satu. Damai sejahtera. Gak perlu nunggu utangnya lunas, gak perlu nunggu dapat kerjaan. Kalau Tuhan Yesus hadir, damai sejahtera itu ada di hatimu. Rasa aman itu ada di hatimu. So mari kita, buat teman-teman yang rindu, you know you need that kind of peace and refreshment from God. Angkatlah tanganmu. Let me pray for you. Tuhan, curahkan
damai sejahtera-Mu. Kami percaya kasih-Mu saat ini menyucikan, menyegarkan jiwa kami. Ajar kami memandang dengan iman Tuhan, memandang dengan iman bahwa Kau sedang menyiapkan, mereka-rekakan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Lord, pour out your love right now. Receive God's love. In Jesus' name, let it flow. Let it touch your heart. Come Holy Spirit, jamahlah setiap dari mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan lemah lembut kita nyanyikan lagu ini. Ungkapkan iman kita pada Tuhan bersama-sama, nyanyikan dengan lemah lembut. Nyanyikan pada Tuhan yang berdiri di hadapanmu saat ini, mencurahkan damai sejahtera dan sukacita yang kau butuhkan. Let's sing it together, church. Praise the Lord.